أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق Allahul Adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran ayat 149, 150 dan 151. Alaikum bila ilaha illallahu wal istighfari fa'akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallahu wal istighfari falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Bagimu bacaan la ilaha illallah dan bacaan astaghfirullahal azim, maka perbanyaklah membaca keduanya, karena sesungguhnya iblis berkata, aku dapat menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, sedang mereka dapat menghancurkan aku dengan bacaan la ilaha illallah dan astaghfirullahal azim. Ketika aku melihat hal itu, maka aku balas merusak mereka
dengan mengajak mereka untuk mengikuti hawa nafsu, sedang mereka mengira bahwa mereka diberi petunjuk. Nanti bisa dilihat di surat 43, namanya surat Az-Zukhruf, ayatnya 36 sama 37, dan juga di surat Yasin, surat ke-36, ayatnya 60 sampai 65, dan Al-Baqarah ayat 207 sampai ayat 208. Setan tidak akan mampu menggoda orang-orang yang imannya kokoh, kemudian dia berilmu, kemudian dia beramal, kemudian dia ikhlas dan istiqomah. Setan tidak akan mampu memperdaya orang-orang yang beriman takwa. Tentunya siapa yang menjadi kawannya setan, saudaranya setan, di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Dan yang menjadi ahlullah adalah surat 58 ayat 11, 21 dan 22. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di KBD Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, Allah merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mentakdirkan kita semuanya bisa selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita selamat dunia akhirat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 149. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa orang-orang mukmin ketika mendapat pukulan berat dalam perang Uhud, sehingga orang-orang munafik berkata kepada mereka, "Kembalilah kamu kepada saudara-saudara kamu dan masuklah agama mereka." Dengan demikian yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat ini ialah orang-orang munafik. Ayat ini memperingatkan setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mengalami penderitaan dalam perang Uhud maupun lainnya, di setiap masa dan tempat, tetap selalu waspada agar tidak terperosok kepada sikap lemah, menyerah dan mengikuti bujukan berbisa dari orang-orang kafir, munafik Yahudi, karena akibatnya akan menimbulkan bahaya dan kerugian yang sangat besar. Mari kita orang-orang yang beriman takwa, kita berhati-hati sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 adalah kepribadian orang-orang yang beriman takwa. Jadi tidak boleh orang yang beriman takwa meniru kepribadian orang kafir seperti di surat Al-Baqarah ayat 6
sampai 7, dan kepribadian orang munafik Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Jadi semuanya dengan diturunkannya Al-Quran, maka perilaku umat manusia ini sangat jelas sekali mana yang benar dan mana yang buruk, mana yang beriman, mana yang kufur, dan mana yang munafik. Semua tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita yang beriman takwa, maka beristiqomahlah sampai ajal menjemput kita. Umat yang masih hatinya mati, umat yang hatinya sakit, Allah memberikan solusi, yaitu bertaubat agar selamat dunia akhirat. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Ayat 150. Kaum muslimin agar taat kepada Allah, karena dialah pelindung mereka yang terbaik. Janganlah mereka mengikuti orang-orang kafir seperti Abu Sufyan dan kawan-kawannya pada waktu itu, atau orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay, atau orang kafir dan munafik lainnya yang akan menyesatkan dan menjerumuskan mereka ke jurang yang sangat berbahaya. Kemudian ayat 151-nya, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang mukmin dengan membisikkan ke dalam hati orang kafir rasa takut untuk melanjutkan peperangan, karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat mereka neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang dolim. Memang bagaimanapun hebat dan gagah perkasanya seseorang, ia akan merasa lemah dan tidak dapat berbuat sesuatu apabila ia telah dihinggapi oleh perasaan takut. Makanya dengan adanya iman dan takwa yang kokoh terpatri di dalam diri kita, termasuk kokohnya Islam, iman, taat, benar, sabar, khusyuk di dalam sholat, rajin bersedekah, kemudian puasanya baik, menjaga kehormatannya dan selalu berzikir, menjadikan orang yang beriman itu menjadi orang yang kuat, yang akan ditakuti oleh orang-orang kufur, orang dolim, orang fasik, orang munafik, dan orang-orang musyrik. Karena mereka adalah orang yang tiada berdaya apa-apa. Karena mereka menyekutukan Allah, mereka menjadi musuh-musuh Allah, musuh Nabi Muhammad, dan musuh seluruh umat Islam di dunia. Maka mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kekuatan untuk melawan, melemahkan kebenaran, apabila kita umat Islam senantiasa bersiap diri di setiap keadaan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Ali Imran ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Mudah-mudahan warga NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala warga yang beriman takwa, sehingga bumi kita ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila mereka berbuat maksiat,
mudah-mudahan cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami ya Allah, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, keluarga besar kami, dan juga para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.